Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1277 sampai tahun 1280. Apa? Sang Renru disambar petir dan berkata dengan tidak percaya, putus. Mengapa kamu putus denganku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kamu tidak bermaksud mengatakan itu. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Don, jangan konyol. Lu Qianqian memiliki wajah yang panjang. Sang Ren tampak polos. Aku benar-benar tidak tahu. Dangkal, katamu, aku di mana buruknya, aku berubah. Tidak. Kita sudah putus. Sikap Lu Qianqian tegas, kemarin kamu menyebabkan banyak hal, bukan hanya tidak bisa melindungiku, tapi juga di mana-mana demi Jericho Lee, mukanya membuatku mual. Aku tidak pernah tahu kamu adalah orang seperti itu. Lebih dari itu, Sang Ren adalah seorang playboy, dia juga tahu, dia tidak bodoh, Sang Ren bisa menyembunyikannya sekali atau dua kali, tapi tidak mungkin menyembunyikannya setiap saat. Sebelum mereka menaiki Mozi kemarin, Sang Ren dan Gui hanya melihat Rona Longwanyu. Dia tidak melihatnya. Dia tidak melihatnya. Saya pikir itu bukan masalah sebelumnya. Tapi apa yang terjadi pada Mozi malam itu dan pagi itu membuatnya sangat kecewa dengan Sang Ren dan benar-benar mematahkan ilusi terakhirnya. Awalnya dia dan sang asosiasi Ren, juga maksud dari sesepuh keluarga, dia sangat tidak bersedia. Sekarang wajah Sang Ren sudah jelas. Dia punya alasan untuk menjelaskan kepada orang yang lebih tua ketika dia pulang, dan mereka tidak akan menyalahkannya karena putus dengan Sang Ren tanpa alasan. Wajah Sang Ren membeku, dia khawatir, dangkal, dengarkan penjelasanku. Diam. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Aku tidak buta. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Lu berkata dengan nada dingin. Sang Ren tidak kenal lelah. Dia bergegas dan memeluk Lu Qianqian, mencoba bertarung dengannya. Qianqian, tolong beri aku kesempatan lagi, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Itulah yang dulu kamu lakukan. Mengatakan. Wajah Lu yang dingin dan dangkal, tangannya mendorong dengan kuat, langsung mendorong orang menjauh, berguling. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil orang lain. Sang Ren didorong hingga terhuyung, hampir melakukannya tak bergeming, ia tetap ingin melawan, namun kali ini tak jauh dari situ beberapa bodyguard berkulit hitam datang langsung. Karena hubungan Jericho Lee, semua orang di dalam dan di luar kapal Mozi telah diinstruksikan oleh Ye Zhenqiong untuk memberikan perhatian khusus kepada Lu Qianqian dan tidak pernah membiarkannya menderita kerugian apapun. Nona Lu, apa yang bisa saya bantu? Seorang pengawal menunjuk ke arah Sang Ren. Wajah Sang Ren berubah menjadi hijau. Gui Gang melihat situasinya tidak baik, dan segera meraih Sang Ren, Sang Sao, ayo cepat pergi. Kalau tidak, akan ada banyak masalah. Meskipun dia sangat membenci Sang Ren, dia baik hati dan tidak bisa melakukan hal yang kejam. Sang Sao, ayo pergi. Gui Gang menyeret Sang Ren ke kapal pesiar, dan beberapa orang segera menghilang dari pandangan. Pengawal itu memandang Lu Qianqian, Nona Lu, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengantar Anda pergi? Silakan. Di bawah pengaturan pengawal, Lu Qianqian naik kapal pesiar sendirian dan meninggalkan Mozi. Pengalaman ini merupakan pengalaman paling aneh dalam hidupnya, dan juga membuatnya melihat sisi lain dunia. Sejak lama, sosok Jericho Lee telah menjadi kenangan yang tak terhapuskan di benaknya. Jericho Lee, Long Wanyu, dan Long Changgeng meninggalkan Mozi bersama Ye Zhenqiong dan yang lainnya. Dengan kepergian mereka, apa yang terjadi pada Mozi pun menyebar secara diam-diam. Meski Mozi tidak diperbolehkan membawa ponsel dan perangkat kontak lainnya, bukan berarti tidak ada berita yang boleh disampaikan. Apa yang terjadi di bidang tinju masih menyebar. Tentu saja ruang lingkup sosialisasinya terutama di dunia pencaksilat. Li Xuanyuan, Dewa Seni Bela Diri, berada di peringkat ke-61 dalam daftar Tianxi yang terbunuh hari ini. Singa Api menyegel 9 hari, dan Langit Selatan Tanpa Jejak berada di peringkat ke-188. Ada master baru dalam daftar Master Surgawi. Dia adalah anggota kelompok cara surgawi Tiongkok pada tahap akhir budidaya ramuan emas. Hari ini, Dewa Bela Diri telah membunuh banyak guru dari keluarga Yamamoto, termasuk guru spiritual Yamamoto Bancang, Yamamoto Hongyi, 3 bersaudara Yamamoto Fulin dan seterusnya. Pernyataan lain, budidaya Dewa Perang telah mencapai tahap tengah inti emas. Di antara berita gila, berita yang paling mengejutkan adalah tentang Dewa Perang.
Setiap kali keberadaan Dewa Bela Diri menjadi perhatian dunia seni bela diri, karena setiap kali gerbang Tianji menerbitkan berita tentang Dewa Bela Diri, itu berarti setidaknya satu guru surgawi akan mati. Fakta bahwa pencapaian Jericho Lee telah menembus tahap tengah ramuan emas menarik diskusi hangat dari banyak seniman bela diri. Ketika Jericho Lee masih berada di awal ramuan emas, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Ge Jiuyu, pedang surgawi, dan menduduki peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi. Sekarang setelah prestasinya meningkat, seberapa kuat kekuatannya? Yamamoto yang tewas di tangannya telah memberikan jawabannya. Guru jiwa. Kekuatan Jericho Lee saat ini adalah bahwa guru jiwa bukanlah lawannya. Berapa batasannya? Tidak ada yang tahu. Ini adalah pertama kalinya nama ini diketahui publik, dan peringkatnya dalam daftar tersebut mengejutkan banyak orang, nomor 2 setelah Situ Manlong. Namun, setelah melihat identitas kelompok Huaxia Tiandao, segala macam keberatan menjadi hal yang biasa. Bagaimanapun, grup Tiandao sangatlah misterius, dan tidak mengherankan jika grup ini memiliki banyak ahli dan tiansi yang kuat. Dunia seni bela diri sedang berisik, dan dewa seni bela diri, yang telah dibicarakan oleh banyak orang, sedang berbicara dengan Solie saat ini. Besar. Begitu Soli menutup telepon, dia dengan bersemangat memanggil Jericho Lee, kabar baik, racun pada pasien tersebut telah dihilangkan, dan indikator fisik mereka telah kembali normal. Mendengar pidatonya, Jericho Lee merasa lega. Ayo, pergi dan lihat. Ketika mereka sampai di bangsal, mereka melihat pasien di bangsal sudah bisa bangun dari tempat tidur. Pasien keracunan paling parah tidak ada bedanya dengan orang normal kecuali luka di tubuh mereka memerlukan waktu untuk sembuh. Besar. Akhirnya, para dokter yang diundang untuk berkonsultasi semuanya bersorak. Selama periode ini, untuk mengatasi penyakit ini, mereka bekerja siang dan malam. Kaisar tidak mengecewakan mereka yang menginginkannya, dan akhirnya menyembuhkan mereka. Meskipun penghargaan terbesar bukan dari mereka, kegembiraan yang dibawa oleh kesembuhan pasien adalah suasana hati setiap dokter. Orang-orang dari militer dengan penuh semangat menggenggam tangan Jericho Lee, Dokter Lee, atas nama militer dan negara, saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Anda. Jika bukan karena Anda, situasi ini akan menjadi situasi terakhir yang ingin kami lihat. 0 kematian. Keracunan skala besar terhadap lebih dari 20 orang ini telah diselesaikan dengan sempurna tanpa satu pun kasus kematian. Penghargaan terbesar tidak diragukan lagi adalah Jericho Lee. Bab 1278. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, kata Lee. Sebagai seorang dokter, Jericho Lee sangat senang pasiennya bisa sembuh. Dokter Lee, Anda sangat rendah hati. Cimalam mereka telah melaporkan situasinya, penangkapan si pembunuh berbahaya, sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuan Lee saja, untuk membalikkan keadaan. Anda pantas mendapatkan pujian orang-orang di militer tahu apa yang dipertaruhkan. Ji Ye di satu sisi berkata sambil tersenyum, kali ini benar-benar berkat dia, Mozi telah nomor tempat seperti itu, bahkan jika keamanan nasional tidak mudah dikendalikan. Apalagi banyak sekali ahlinya, yaitu ahli dari kelompok Tiandao yang datang, namun mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Semuanya terserah Li Shaoyi. Li Jericho Lee menggelengkan kepalanya, jangan menyombongkan diri. Dibandingkan dengan ini, penampilan keluarga Yamamoto di Tiongkok lebih patut diperhatikan. Mendengar pidato tersebut, semua orang mengangguk pada saat yang sama. Yah, ini benar-benar layak untuk dilihat. Orang militer itu mengangguk, saya akan melaporkannya ke saya atasan nanti, tapi aku khawatir aku tidak bisa mengumumkannya ke publik. Aku bisa memahami bahwa tidak pantas bagi orang awam untuk mengetahui hal semacam ini. Kalau bicara tentang kesatria, itu hanya akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat biasa, kata Jericho Lee. Ia memahami bahwa orang biasa tidak akan memiliki kemampuan perlawanan apapun untuk menghadapi kesatria, yaitu membunuh domba. Lee bisa mengerti. Jika ada kebutuhan di masa depan, Ji Ye akan menghubungi Anda di sini. Jelas lebih cocok bagi Ji Ye untuk menangani urusan prajurit. Saya mengerti. Jericho Lee mengangguk. Selain itu, kontribusi Tuan Lee kepada Feng Wei kali ini harus diberi penghargaan yang tinggi, kata militer sambil tersenyum. Jericho Lee tertegun sejenak, oke, saya tidak peduli dengan imbalan atau apapun, tetapi jika saya menolak, saya tidak bisa melakukannya. Lagi pula, banyak sekali manfaat yang didapatnya saat pergi ke Mozi. Tadinya ia hendak mengembalikan ginseng berusia 1000 tahun yang dibawakan Goiren sebelumnya, namun karena kontribusinya yang besar, ia memberikannya sebagai hadiah. Dia juga mendapat beberapa obat ajaib dan kotak brokat dari Ye Zengqiong. Dia juga menggeledah Yamamoto Bancang dan Hei Paoren.
Panennya cukup bagus. Dia berencana untuk melihat-lihat ketika kembali. Setelah meninggalkan area isolasi, Jericho Lee memanggil Li Wenyan tentang beberapa hal di kapal Mozi, fokus pada keluarga Xia Murong Fangli dan Yamamoto. Apakah Anda menemukan Murong Fangli? Li Wenyan terkejut. Yah, dia nama samaran Marlin. Dia ada di Mozi, dan dia punya master yang siap membunuhku. Yah, orang ini sudah bersembunyi begitu lama, jadi aku bisa menemukannya dengan mudah. Aku hampir mengira dia pergi ke luar negeri. Tapi sekarang dia sudah mati dan bersih. Pada dasarnya aku sudah membersihkan sisa-sisa keempat keluarga. Murong Fangli sudah mati, juga. Boneka yang dibesarkan oleh Jiu Xuanmen sudah selesai sepenuhnya. Selama periode ini, Li Wenyan telah menyusun rencana untuk memusnahkan sisa-sisa 4 keluarga besar. Salah satu dari mereka telah membunuh yang lain. Pada dasarnya, dia telah membersihkan semua sisa-sisanya. Kalaupun ada ikan yang lolos dari jaring, tidak akan ada ancaman bagi mereka. Keempat keluarga baik-baik saja, tapi bahaya tersembunyi dari keluarga Yamamoto dan balai pengobatan Feng Hua masih ada. Jericho Lee mengingatkanku dengan suara yang dalam. Li Wenyan berpikir sejenak, ya, meskipun keluarga Yamamoto kehilangan banyak hal karena Mozi, bahkan master legendaris Yamamoto Bancang pun dibunuh olehmu. Laodi seharusnya kalah 7.788. Namun, keadaan Jepang berbeda dengan Tiongkok. Sulit bagi Tiongkok untuk memiliki keluarga plutokrat sebesar itu. Ada banyak plutokrat di negara bagian Jepang, yang masing-masing memiliki kekuatan besar dan informasi yang mendalam. Saya curiga ada tuan lain di keluarga Yamamoto. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, mereka akan menghidupi lebih dari satu keluarga Yamamoto dengan gaya Jiu Xuanmen. Mungkin keluarga Jepang lainnya juga memiliki bayangan Jiu Xuanmen. Saat ini, 4 keluarga yang didukung oleh Jiu Xuanmen di Tiongkok telah tercerabut, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka bisa merasa nyaman. Jika Jiu Xuanmen tidak disingkirkan dalam satu hari, ancamannya akan selalu ada. Kekuatan Jiu Xuanmen terlalu besar. Jika Anda hanya membunuh beberapa boneka, Anda tidak dapat menggerakkan otot dan tulang Jiu Xuanmen. Jiu Xuanmen dapat mendukung boneka baru kapan saja. Misalnya, balai pengobatan Feng Hua juga merupakan boneka Jiu Xuanmen dalam arti sempit. Keluarga Yamamoto adalah anjing pelari Jiu Xuanmen, sedangkan di belakang balai pengobatan Feng Hua adalah keluarga Yamamoto. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa itu adalah boneka Jiu Xuanmen. Tentu saja, Jericho Lee memiliki konflik dengan orang-orang di balai pengobatan Feng Hua. Dia merasa bahwa balai pengobatan Feng Hua seharusnya hanya menjadi alat untuk menghasilkan uang, dan dia seharusnya tidak mengetahui rahasia Jiu Xuanmen. Bagaimanapun, Jiu Xuanmen bukanlah boneka, jadi dia akan curhat pada dirinya sendiri dan mengungkap rahasianya. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati dengan balai pengobatan Feng Hua. Mereka seharusnya hanya ada di bagian bawah Jiu Xuanmen. Kamu tidak perlu terburu-buru membersihkannya. Sebaiknya kamu antri panjang untuk menangkap ikan besar, Li kata Wen Yan. Oh. Ayah, apa maksudmu mencari tahu apakah ada guru lain di Tiongkok? Jericho Lee langsung mengerti maksudnya. Ya. Pria berjubah hitam yang Anda sebutkan sebelumnya membuktikan bahwa apa yang saya katakan terakhir kali adalah benar. Tidak hanya di Aken Yama, tetapi juga master pengganti lainnya di Jiu Xuanmen. Keberadaan Jiu Xuanmen di Tiongkok selalu dibatasi oleh segala macam hal. Pembatasan, dan mereka hanya dapat bertindak diam-diam. Akibatnya, keberadaan mereka selalu dirahasiakan, dan orang luar kurang mengetahui tentang mereka, termasuk kita. Li Wenyan berkata, hanya dengan mengetahui diri kita sendiri dan musuh kita dapat memenangkan 100 pertempuran. Masih belum cukup tahu tentang Jiu Xuanmen. Kita perlu mengenal mereka lebih baik. Bahkan jika kamu sangat kuat sekarang, fakta bahwa Jiu Xuanmen dapat mengirim 2 guru roh, Yan Luo dan Hei Paoren, sesuka hati membuktikan bahwa mereka memiliki tuan yang lebih kuat. Kita harus jangan gegabah. Pidato Bao, Jericho Lee mengangguk, dimengerti. Untuk memahami lebih jauh detail Jiu Xuanmen adalah salah satunya. Yang kedua adalah meskipun kamu membunuh balai pengobatan Feng Hua sekarang, itu tidak masuk akal. Jiu Xuanmen bisa menjemput keluarga Jepang lainnya dan menghidupi beberapa boneka. Tidak ada gunanya membunuh satu. Sebaliknya, itu akan menakuti ular itu. Li Wenyan berkata dengan suara bermartabat. Yah, Jericho Lee setuju dengannya. Dengan energinya, mudah untuk memusnahkan balai pengobatan Feng Hua, tetapi bagi Jiu Xuanmen, juga mudah untuk mendukung balai pengobatan Feng Hua. Balai pengobatan Feng Hua adalah alat yang dapat dengan mudah dibuang untuk Jiu Xuanmen. Jericho Lee tidak bisa membunuhnya. Ini adalah usaha yang sia-sia.
Lebih baik mengamati dengan tenang. Lagi pula, selama Jiu Xuanmen bergerak, ia akan meninggalkan jejak. Selama Anda mengikuti jejaknya, Anda dapat lebih mengontrol pergerakan Jiu Xuanmen. Tentu saja Jericho Lee bisa membedakannya dengan jelas. Yah, cobalah berhati-hati di sana, dan aku akan memberitahumu jika ada sesuatu yang baru di masa depan. Bagus. Setelah menutup telepon, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan fokus mengemudi. 4 keluarga besar telah sepenuhnya menjadi masa lalu, dan gangguan terhadap Jiu Xuanmen telah berakhir. Dan kontradiksinya juga telah berpindah ke tahap berikutnya. Sebagian besar informasi yang sebelumnya ditemukan di database keluarga Murong tidak dapat digunakan lagi. Bab 1279. Kembali ke kota, Jericho Lee langsung berkendara kembali ke rumah Zai. Jericho Lee, apakah kamu kembali? Begitu Zai Qingsui melihat Jericho Lee, dia menangis karena terkejut. Li Qing di dapur mendengar berita itu dan berlari keluar dengan cepat, tapi dia kembali. Kami sangat khawatir karena kami tidak mendengar kabar satu sama lain selama beberapa hari. Maaf, ini situasi khusus. Jericho Lee berkata dengan malu, biarkan kamu khawatir. Kuharap aku bisa kembali dengan selamat. Li Qing tersenyum, kamu bicara dengan Qingsui, aku akan memasak dulu. Li Qing berbalik dan pergi ke dapur. Zai Qingsui bertanya dengan rasa ingin tahu, Jericho Lee, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Saat aku bertanya pada kakek Meng, mereka sepertinya mengatakan bahwa kamu diminta pergi oleh Dekan Su. Kamu punya misi khusus. Tentang bubuk Huaxue Suigu, dan juga menyebutkan bahwa dia pergi untuk menangkap si pembunuh. Mendengar ini, Zai Qingsui tiba-tiba menyadari, yah, ayah memberitahuku bahwa sepertinya ada hal seperti itu. Kamu pergi untuk menangkap pembunuhnya, bagaimana? Apakah kamu menangkapnya? Mengerti. Orang yang diracuni baik-baik saja. Jericho Lee menjawab sambil tersenyum. Besar. Zai Qingsui sangat senang. Dia juga seorang dokter. Ketika dia mendengar bahwa pasien yang keracunan itu sembuh, dia sangat bahagia dari lubuk hatinya. Dia pasti sudah dibawa ke penjara, bukan? Oh, dia sudah mati. Jericho Lee meremehkan kalimat itu. Zai Qingsui berkedip, mati. Tawaran yang bagus. Jika Anda ingin saya mengatakan itu, Anda harus membiarkan dia masuk penjara seumur hidupnya, dan biarkan dia bertobat seumur hidupnya di sel. Jericho Lee meliriknya dan berpikir untuk memenjarakan Yin Jiutian seumur hidup. Berpikir terlalu banyak. Yin Jiutian adalah guru surgawi. Dia tidak bisa terjebak di sel biasa. Namun, Jericho Lee tidak mau repot menjelaskan beberapa hal. Setelah mengobrol sebentar, Zai Suo kembali dan mulai membicarakan tentang Huaxue Suigu San lagi. Ketika Zai Suo mendengar bahwa semua pasien yang keracunan telah pulih, dia tidak dapat menahan nafas panjang. Setelah makan malam, Jericho Lee datang ke kamar tidur. Begitu Xiao Huang melihatnya, dia bergegas mendekat. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Xiao Huang sangat merindukan tuannya. Wang. Jericho Lee kehilangan pil tulang binatang itu, mengamatinya, terkejut hingga mengangkat alisnya. Sudah hampir waktunya untuk membuka pikiranmu. Diperkirakan dalam 1 atau 2 hari, kamu benar-benar bisa terbuka pikiranmu dan jadilah makhluk roh. Setelah pembersihan sederhana, Jericho Lee mengeluarkan semua barang rampasan dari ring penyimpanan. Ginseng berumur 1000 tahun. Polygonum multiflorum berumur 1000 tahun. Teratai salju milenium. Mengapa? Bunga warna-warni milenium berusia 2000 tahun. Bagus. Obat mujarab yang bagus. Ini adalah obat utama untuk memurnikan pil Yuanying pil kelas 6. Setelah memilah beberapa kotak brokat, dia menemukan bahwa selain beberapa ramuan yang diketahui, ada juga bunga langka berwarna-warni milenium dan lumut rotan milenium, yang membuatnya sangat gembira. Ini semua dihabisi oleh para pejuang yang berkuasa selama arena tantangan. Selanjutnya, lihat apa yang terjadi pada Yamamoto dan pria berjubah hitam itu. Pertama, tokennya. Dia mengambilnya dan melihatnya, lalu melemparkannya kembali ke dalam ring penyimpanan. Lalu ada serba-serbi, kartu bank dan sebagainya. Jericho Lee melemparkannya ke dalam ring penyimpanan tanpa melihatnya. Dia tidak berencana membuangnya. Suatu hari dia perlu menyamarkan identitasnya. Mungkin dia bisa menggunakannya. Bagaimanapun, ada banyak ruang di ring penyimpanannya. Ada banyak tempat untuk menaruhnya. Tutut, Yamamoto, ada 6 obat ajaib di sini, teman baik. Kebanyakan dari mereka seharusnya diberikan kepadanya oleh Yin Jiutian. Jericho Lee menemukan bahwa ada 6 ramuan langka di setengah koleksi Yamamoto. Untuk meningkatkan budidayanya,
Separuh koleksi Yamamoto juga telah mengosongkan pikirannya, tetapi ini semua lebih murah untuk Jericho Lee. Dengan senang hati memasukkan ramuan itu ke dalam ring penyimpanan, Jericho Lee bilang itu keren. Dengan semua ramuan yang dia miliki, ditambah ramuan yang dia dapatkan kali ini, dia memiliki lebih dari 15 ramuan. Di antaranya, tidak ada kekurangan obat ajaib seperti teratai es milenium, rumput katak giok centennial, bunga hati ular milenium, dan bunga hati warna-warni milenium. Obat mujarab ini bernilai setidaknya puluhan juta yuan per tanaman. Jika semua ramuan dimurnikan, nilainya setidaknya ratusan miliar yuan, yang bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar. Lihatlah pria berjubah hitam itu. Ya, hanya ada satu obat mujarab, Polygonum multiflorum yang berusia ribuan tahun. Lupakan saja, itu sudah cukup. Kenapa? Apa ini? Tiba-tiba, dia menemukan benda kecil yang tampak aneh di dalam barang-barang pria berjubah hitam itu. Ia segera meraihnya dan melihatnya sejenak. Pada awalnya, dia tertegun, dan segera matanya menunjukkan warna kejutan yang kuat. Yang dipegangnya adalah sepotong besi kecil, yang sangat mirip dengan besi hitam. Ada kata, ajaib, yang terukir di atasnya. Setrikanya sudah sangat berkarat, tapi kata-katanya sangat jelas. Ada roh jahat samar di atasnya. Nafas itu seperti dua kacang polong di reruntuhan kuno. Bagaimana bisa ada hal seperti itu pada pria berkulit hitam? Apakah kebetulan Jericho Lee sedang melamun? Atau pria berjubah hitam itu adalah anggota Jiuxuanmen, dan Jiuxuanmen adalah milik kekuatan yang ditinggalkan oleh Wei Qiheng. Yang selalu ingin dilakukan Jiuxuanmen adalah menemukan kekuatan sihir abadi Jiuxuan. Menurut orang-orang tua di ruang peninggalan, kekuatan sihir abadi 9 putaran adalah kekuatan sihir iblis kuno, dan iblis juga dibuat oleh iblis. Belakangan, berdasarkan potongan besi yang ditemukannya, Jericho Lee berspekulasi bahwa ada Xuan Shenling, Hua Yaosuo, Yi Shengzhen, dan Wu Lingyu. Setelah berdiskusi dengan Li Wenyan, dia berspekulasi bahwa masalah Wei Qihuan di dunia ratusan tahun yang lalu disebabkan oleh pelepasan iblis yang ditekan di reruntuhan kuno dengan 4 macam benda, dan kemudian oleh angin. Ketika dia berada di reruntuhan, Qiu Qianqi, dengan hantu darah yang dapat berkomunikasi dengan iblis, ditemukan oleh kekuatan besar reruntuhan dan diam-diam dilenyapkan dalam warisan. Ini mengingatkan Jericho Lee bahwa ini tentang setan. Dia bukan satu-satunya yang tahu. Secara alami, Jiuxuanmen juga harus mengetahui keberadaan setan. Awalnya dia hanya ingin tahu tentang identitas Qiu Qianqi, tapi sekarang dia mulai curiga bahwa Qiu Qianqi ada hubungannya dengan Jiuxuanmen. Hanya karena Qiu Qianqi mengetahui roh iblis, mereka tidak dapat melepaskan diri dari satu sama lain. Kini ada sesuatu yang diduga ada hubungannya dengan roh jahat pada pria berjubah hitam itu. Dia juga dari Jiuxuanmen. Jericho Lee sangat yakin bahwa Jiuxuanmen tidak hanya mengetahui tentang roh jahat, tetapi juga tampaknya memiliki gagasan tentang roh jahat. Mungkin Jiuxuanmen juga mengetahui keberadaan peninggalan kuno. Tidak, jika kamu mengetahui lokasi reruntuhan kuno tersebut, maka tidak masuk akal untuk tidak melakukannya. Harus dikatakan bahwa mereka sedang berusaha mencari keberadaan peninggalan kuno tersebut, namun mereka belum menemukannya. Hati Jericho Lee analisis. Benar saja, kita tidak bisa meremehkan Jiuxuanmen. Mereka masih memiliki benda semacam ini. Sepertinya mereka pasti tahu tentang iblis. Mereka hanya tidak tahu apakah bongkahan besi ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis. Bab 1280. Setelah berpikir sejenak, Jericho Lee melemparkan setrika itu ke dalam ring penyimpanan. Meski beritanya sangat mendadak, Jericho Lee tidak bingung. Lagi pula, dia sudah lama bertarung dengan Jiuxuanmen, dan dia tahu sedikit tentang detail besar Jiuxuanmen. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia juga merupakan kekuatan yang telah ada selama ratusan tahun. Jika dia tidak menguasai sesuatu seperti orang idiot, itu akan membuat Jericho Lee merasa bahwa Jiuxuanmen tidak pantas menjadi lawannya. Ho! Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan pikirannya, dan melihat ke kotak brokat terakhir. Ketika dia meminta kotak brokat gaharu kepada Ye Zhenqiong sangat lembut. Terlihat isi di dalam kotak brokat itu pasti sangat berharga. Begitu kotak brokat dibuka, sebuah bentuk aneh, seperti tanaman merambat, tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Pohon anggur darah iblis. Itu saja. Mata Jericho Lee memancarkan cahaya yang tajam. Sebelumnya, ketika dia menyapu kotak brokat, dia menyadari ada bau yang sangat aneh di dalam kotak brokat. Dia dengan hati-hati mengidentifikasinya sebagai bau darah iblis. Anggur, jadi dia tidak ragu untuk memintanya kepada Ye Zhenqiong. Yaok Sueteng tumbuh di tempat pertemuan Yin dan Yang.
Tempat seperti ini seringkali merupakan tempat yang jarang dikunjungi orang dan sangat kejam. Apa yang dihasilkannya adalah alam yang langka sumber daya dan harta lokal. Ada beberapa efek dari sulur darah iblis, yang dapat berkonsentrasi pada menenangkan ki, memurnikan jiwa dan membantu meningkatkan kecepatan kultivasi. Sampai batas tertentu, fungsi sulur darah iblis seperti pohon bodhi kuno, yang dikatakan membuat orang menjadi orang suci. Namun, dibandingkan dengan pohon bodhi kuno, itu jauh lebih buruk, tetapi bagi guru surgawi dan guru spiritual biasa, itu adalah hal yang ilahi. Tutut, dengan tanaman anggur darah iblis ini, kecepatan kultivasi bisa sangat dipercepat. Mata Jericho Lee menunjukkan warna kegembiraan, tidak sabar untuk memurnikan anggur darah iblis. Barang yang baik sebaiknya segera digunakan, agar tidak hilang suatu saat nanti. Secara khusus, harta karun semacam ini dapat membantu orang meningkatkan kecepatan kultivasinya tanpa efek samping. Tentu saja, semakin awal Anda menggunakannya, semakin baik. Setelah memurnikan sulur darah iblis, Jericho Lee segera merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke lautan kesadaran, dan seluruh lautan kesadaran berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah dia telah dibaptis dari akarnya, menyempurnakan kesadaran ilahi dan membuat kesadaran ilahi tumbuh. Ho! Jericho Lee segera merasakan bahwa cakupan kesadaran ilahi berkembang pesat, dan bahkan persepsi dan wawasannya juga meningkat. Dia merasakan tampilan baru. Setelah 2 jam, dia perlahan membuka matanya, mata gelapnya penuh ekstasi. Bagus. Perasaan ketuhananku 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling penting adalah tanaman anggur darah iblis adalah semacam transformasi mendasar dan peningkatan perasaan ketuhanan. Di masa depan, tanpa disadari dapat membantu meningkatkan kecepatan kultivasi tampaknya telah menyentuh ambang tahap akhir jindan. Jericho Lee terkejut saat mengetahui bahwa setelah menyempurnakan sulur darah iblis, kekuatan sulur darah iblis umpan balik kepadanya secara langsung meningkatkan budidayanya. Dia telah mencapai ambang tahap selanjutnya dari ramuan emas. Selama dia mau, dia bisa menerobos budidaya sekarang. Jangan khawatir, selesaikan dalam beberapa hari. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jericho Lee tidak terburu-buru melakukan terobosan. Hanya 1 hari sejak dia berhasil menembus ramuan emas. Dia belum beradaptasi dengan situasi saat ini. Kali ini bagi Mozi, hasil panennya tidak diragukan lagi sangat besar, tidak hanya untuk mendapatkan banyak ramuan, tetapi juga untuk lebih meningkatkan kekuatannya sendiri, seperti kue di langit, membuatnya ingin tidak bersemangat. Keesokan harinya, Jericho Lee datang ke ruang pengobatan Huichun X, seperti biasa, untuk merawat pasien dan menyelamatkan orang. Setelah beberapa hari, semuanya tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hari itu, Solie tiba-tiba datang berkunjung. Dr. Lee, Anda di sini. Begitu Solie datang ke rumah sakit Huichun, dia melihat Jericho Lee dan menyapa. Jericho Lee mendengar tangisan itu dan menatapnya. Dinsu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mungkinkah pasien yang diracuni beberapa hari yang lalu sedang tidak sehat? Ada apa? Ketika mereka semua baik-baik saja, bagaimana mungkin ada yang tidak beres? Solie dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan rasa malu, baiklah, saya mendengar dokter. Zai berkata bahwa Anda ingin bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Sichuan Selatan, bukan? Ya, benar. Jericho Lee mengangguk, dan dia merasa nyaman untuk bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional. Kemudian, dia diterima di Tianyi. Solie segera mengeluarkan sertifikat dan menyerahkannya kepadanya. Jericho Lee mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah kartu anggota dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional, dengan namanya tertulis di atasnya, kartu anggota. Bukankah saya pernah ke pengobatan Tiongkok? Asosiasi belum mengisi lamarannya. Haha, ini maksud pimpinannya. Saya katakan dengan santai bahwa mereka berinisiatif untuk pergi ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Oh baiklah. Jericho Lee tertegun sejenak dan menyerahkan sertifikat keanggotaannya. Sejujurnya, orang-orang di atas tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Jika saya memikirkannya lama-lama sarankan kepada mereka agar Anda menjadi dokter khusus dari asosiasi medis. Kata-kata Solie luar biasa, dan dia mengeluarkan kartu bank dengan bonusnya. Mengkai dan yang lainnya terkejut dan berkata, Dinsu, kamu sangat murah hati. Saya ingat ketika saya melamar, butuh banyak usaha, bukan? Tanda tanya petik 2. Solie tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Orang-orang berbeda. Seperti yang Anda tahu, dokter. Lee memberikan kontribusi besar kali ini. Ini kasus khusus. Baiklah, Mengkai tahu bahwa dia benar tentang bedak Huaxue Suigu. Dalam beberapa hari terakhir,
dia juga mendengar Jericho Lee mengatakan bahwa lebih dari 20 nyawa pasien diselamatkan oleh Jericho Lee saja. Jika bukan karena Jericho Lee, orang-orang yang keracunan akan terus meracuni, akan terjadi epidemi skala besar, dan kemudian akan terjadi kepanikan sosial skala besar. Dapat dikatakan bahwa Jericho Lee menyelamatkan banyak orang sendirian. Tidak terlalu berlebihan jika memberikan perhatian khusus pada kredit ini. Jericho Lee mengambil kartu itu, tetapi berkata, saya akan menerima hadiahnya. Jika saya menolak, Anda mengatakan saya tidak akan memberi muka. Maaf, Dekan Su sendiri yang melakukan perjalanan. Solie tertawa, menggosok tangannya, dan mengeluarkan sebuah undangan. Sebenarnya, ada hal lain yang kukirim hari ini, yaitu undangan ini. Kartu undangan. Jericho Lee tertegun. Mengkai melihat undangan itu, ujung alisnya terangkat, ini adalah undangan kompetisi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, kan? Kompetisi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok ini akan dimulai lagi. Ya, pada saat ini, kami siap untuk memulai kompetisi, Soli menjelaskan kepada Jericho Lee sambil tersenyum. Ini adalah tradisi Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan Selatan. Pada awal setiap tahun, orang-orang di asosiasi melakukan pertukaran medis, menyepakati kompetisi, membandingkan keterampilan satu sama lain, dan mendorong satu sama lain untuk membuat kemajuan. Apakah Dekan Su akan mengundang saya? Jericho Lee menggaruk kepalanya. Dengan keterampilan medis saya tidak memenuhi syarat, bukan? Dia berpikir bahwa mereka yang dapat menunjukkan wajah mereka dalam kompetisi Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional haruslah orang-orang yang memiliki bakat medis yang hebat. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya kuat dalam beberapa aspek, dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan yang asli.